Langsung saja ini ada kasus perselingkuhan. Pamit dengan istri untuk berburu ternyata jalan sama perempuan lain di Bali. Sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya ini cukup ironi ya. Karena ini kan terkait dengan perselingkuhan. Tetapi kalau dilihat dari cerita cara perselingkuhannya, yang lumayan plot twist ini agak lucu sih bagi gue ya. Gue anggap perselingkuhan itu lucu ya. Gue merasa lucu di bagian cara orang ini selingkuh. Jadi ceritanya, perselingkuhan ini terjadi oleh seorang istri yang berada di Kalimantan Timur bernama Jacinta Kalista Tening Tuan, dan sang suami yang selingkuh ini bernama Petrus Nyuk. Gua dapat informasi ini dari Facebook ya. Karena kejadian ini pertama kali rame ada di Facebook. Karena sebelum sang istri ini mengetahui kalau sang suami ini berselingkuh, dia beberapa kali ngepost di account Facebooknya tentang suaminya yang awalnya pamit untuk berburu ternyata malah menghilang, gak ada jejak dan gak ada kabar sama sekali. Disitulah keramaian itu bermula. Nih kalian bisa baca sendiri ya. Ini diposting pada tanggal 24 Januari 2025. Tetapi kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 18 Januari Sabtu jam 9. Jadi sudah seminggu sejak Bapak Petrus ini pamit dengan alasan berburu dengan seseorang bernama Agus. Agus lagi. Kemarin Agus jadi pelaku, sekarang ditumbalin jadi korban. Tetapi pas dicari kebenarannya ya, ternyata tidak ada orang dengan nama Agus yang pergi berburu pada waktu itu. Mungkin dari sini juga sudah bisa dicurigai ya, mungkin. Dan ini kan postingan dari sang istri yang khawatir akan suaminya yang tidak bisa dihubungi sejak pamit berburu. Di sini tuh istrinya masih positive thinking ya. Gak positive thinking juga sih. Dia kan ngira suaminya ini kan ngilang gitu. Dia belum tahu atau belum ada atau bahkan gak kepikiran kalau suaminya ini bakal selingkuh gitu. Jadi awal-awal istrinya ini masih berusaha untuk menemukan sang suami gitu yang dia anggap menghilang dan sudah di tahap lapor polisi. Pada saat pencarian, ini tuh sudah melibatkan banyak pihak ya. Pihak kepolisian, travel lintas kabupaten, grup speed, gua nggak tahu ini speed apa, gua mungkin speedboat kali ya. Terus juga grup kapal lintas kabupaten. Jadi ini tuh pencarian sudah bener-bener besar gitu. Ngelibatin banyak orang. Dan orang yang dicari, yang diasumsikan ini hilang, ternyata tidak hilang. Gua klarifikasi lagi ya. Di sini gua nggak ngetawain perselingkuhan. Gua ngetawain plot twist dari kejadiannya. Gua respect sama semua orang yang ikut serta dalam membantu pencarian orang yang diduga hilang ini, termasuk dari pihak kepolisian yang langsung turun tangan juga di situ. Karena gua nggak pengen ada salah paham juga di video ini. Lanjut, setelah suaminya dinyatakan hilang, beberapa kali Ibu Jacinta ngepost foto keluarga bersama sang suami dan tentunya anak-anaknya juga. Ya kalian tahulah betapa khawatirnya Ibu Jacinta ini dengan semua usaha yang sudah dia lakukan untuk menemukan sang suami yang diduga hilang ini. Dan ini kan bentuk kasih sayang seorang istri kepada suaminya gitu. Tapi sang suaminya malah terus singkat cerita ditemukanlah sebuah motor yang mana motor ini adalah kepunyaan Bapak Petrus dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan ternyata lagi motor ini tuh dititipkan di suatu tempat, yaitu di rumah seseorang yang berinisial W oleh Pak Petrus sejak Sabtu 18 Januari jam 1 siang. Berarti masih di hari yang sama, 4 jam setelah keberangkatan beliau Bapak Petrus dari rumahnya. Dari keterangan pemilik rumah yang dititipkan motornya Bapak Petrus ini, sempat mendengar Pak Petrus lagi berteleponan dengan seorang wanita. Dan pemilik rumah beranggapan kalau yang ditelepon itu adalah istrinya, yaitu Ibu Jacinta. Dan ternyata bukan. Setelah penelitian itu
lanjutlah beliau Pak Petrus ini pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, di rakit ya, Pak Petrus juga membeli durian sekarung. Pada saat yang bersamaan beliau ini tidak sengaja bertemu temannya. Bertanyalah temannya ini ke Pak Petrus, lu mau kemana? Kayak gitulah tanyanya. Beliau Pak Petrus menjawab, dia membeli durian untuk dibawa ke kampung Muara Kelian untuk bertemu bapaknya istrinya. Alasannya sih begitu ya dari Bapak Petrus. Tetapi pas beliau ini sudah di perjalanan naik speed Nur Istiqomah atau speedboat, beliau ini tidak berhenti di Pulau Muara Kelian tempat bapaknya istrinya, tetapi malah bablas ke pasar Tering atau Tering Pasar. Nah, dibolak-balik lah. Dan saat di sana ada orang yang saat itu melihat Bapak Petrus ini menaiki mobil dari Tering menuju ke arah Barong Samarinda. Habis itu nggak ada keterangan lagi terkait apa yang sebenarnya terjadi dari Ibu Jacinta dan keluarganya ini. Cuma beliau dapat info kalau suaminya akan balik lagi ke rumah Mahulu dari Samarinda. Dan Ibu Jacinta juga berterima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah membantu dalam kasus pencarian suaminya yang hilang sesaat ini di hutan Amazon, kata Ibu Jacinta ya. Kayaknya udah males banget nih Ibu Jacinta ini. Gini ya, di tengah cobaan yang menimpa keluarga Ibu Jacinta ini, beliau menurut saya cukup tenang ya menghadapi kasusnya, menghadapi suaminya ini, dan cukup bijaksana juga dengan tidak melebih-lebihkan cerita yang ada. Cuma ngasih tahu berita update tentang kasus ini secukupnya saja di media sosial. Toh dia post di media sosial juga tujuan awalnya untuk mempermudah pencarian suaminya ini kan, yang ngilang gak jelas kemana arahnya ini. Dan ada info juga kalau Ibu Jacinta ini adalah seorang ASN, tapi gua nggak tahu kebenarannya. Cuma kalau bener, ya berarti suaminya yang nggak bener gitu. Dan pada akhirnya dispill lah kenapa dan kemana Pak Petrus ini pasti ngilang. Nih gua tunjukin gambarnya. Bersama selingkuhannya di Atlas Beach Bali. Bener nggak sih bacanya? Beach. Beach Bali. What the fuck bro? Istrinya khawatir, keluarga nggak bisa tidur, bikin heboh di medsos. Dianya liburan sama cewek lain, anjing. Dia nggak inget apa anaknya 3 di rumah masih kecil-kecil. Maksud gue kalau memang sudah nggak sayang atau mungkin kasarnya, mohon maaf ya sebelumnya, udah bosen sama istrinya, bilang aja gitu. Bisa dibicarakan baik-baik, kekeluargaan juga gitu. Dan menurut gue istrinya dengan personalnya yang seperti itu tuh kayaknya dia juga bakal ngerti gitu. Kalaupun nggak ada titik temu agar tetap bisa bersama terus, ya seenggaknya bisa secara baik-baik gitu. Bukan kayak gini. Ini kan jadinya kayak apa ya? Ini membuat jejak digital gitu. Ya mungkin di kemudian hari anak-anaknya bisa lihat. Ya gue cuman khawatir tentang hal itu aja sih. Dan juga gue nggak tahu kalau mungkin juga di dalam keluarganya ada masalah tapi sang suami nggak pernah ngomong apa-apa ke istrinya. Ya who knows, asumsi aja gitu. Ya pesan bagi saya semoga Ibu Jacinta dan keluarga diberikan ketabahan dan mungkin ini ujian hidup kali ya. Bagi Ibu Jacinta semoga tetap tegar dan semangat dan menjadi ibu yang hebat buat anak-anaknya. Bagi Pak Petrus semoga nggak stres aja lah. Ya udah itu. Lanjut ke berita kedua. Ini ada berita duka dari salah satu masyarakat yang melakukan antrian pembelian gas LPG 3 kg. Ini beritanya. Gue lihat pertama ini di IG, dipost oleh Mood Jakarta. Kalian bisa baca sendiri keterangannya ya. Gue rangkumin aja. Jadi peristiwa ini terjadi pada Senin 3 Februari 2025. Yang mana korban ini adalah seorang lansia 62 tahun. Warga Pamulang, Tangerang Selatan. Almarhumah ini meninggal dunia setelah antri selama kurang lebih 1 jam untuk membeli gas LPG 3 kg dan menempuh jarak sekitar 500 meter dengan jalan kaki. 62 tahun, lu bayangin. Terus suruh jalan, terus suruh nunggu bawa tabung gas. Walaupun dapat gasnya ya,
tapi nggak sebanding juga sama apa yang terjadi gitu. Turut berduka juga atas kejadian ini ya. Dan kejadian ini terjadi karena ada aturan baru ya yang diterapkan Bapak Menteri ESDM, yaitu Bapak yang tercinta dan terhormat Bapak Bahlil. Dengan aturan baru yang tidak memperbolehkan gas LPG 3 kg dijual melalui pengecer. Dan aturan ini berlaku pada 1 Februari kemarin. Yang artinya masyarakat atau pengguna gas melon ini harus membeli langsung di pangkalan Pertamina jika ingin tetap memasak menggunakan gas melon atau gas hijau 3 kg ini. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada perubahan aturan seperti ini ada penjelasan langsung dari Bapak Menteri. Katanya supaya gas melon yang disubsidikan pemerintah itu tepat sasaran. Itu pertama. Kedua, agar tidak ada yang mempermainkan harga dari gas melon itu sendiri karena target dari pemerintah itu satu tabung gas harganya sekitar 12 sampai 18 ribu paling mahal. Kan biasanya kalau dijual kan sekarang udah sampai 20 ke atas ya. 20 lebih dikit lah. Ketiga, menertibkan harga gas melon yang ada di masyarakat. Dan tujuan dari semua itu adalah agar pengecer mendaftarkan diri menjadi agen distribusi resmi untuk bisa berjualan kembali. Dengan menjadi agen distribusi resmi gas melon, akan lebih mudah nantinya untuk pemerintah mengontrol harga LPG bersubsidi ini. Dan masalah utama ketika kebijakan ini diterapin adalah tidak adanya solusi terkait kelangkaannya di masyarakat gitu. Kan yang terjadi di lapangan semua gas melon itu kan ditarik dari eceran ya. Dan cuma dijual di pangkalan Pertamina atau agen resmi. Itu kan yang membuat jual belinya jadi tidak efisien gitu. Sudah tempat agen atau pangkalannya jauh dan cuma ada beberapa di tempat di daerah itu cuma ada beberapa gitu. Nggak banyak. Jadinya kan membludak tuh pembeli di satu tempat. Jadinya kan membludak tuh membeli di satu tempat. Antriannya banyak banget kalau kalian bisa lihat itu di medsos. Banyak banget video yang nunjukin orang antri gas melon di pangkalan. Itu pun ada yang antri berjam-jam gak kebagian. Dan banyak juga yang datang itu dari tempat-tempat yang jauh-jauh banget gitu. Cuma buat beli gas melon. Ini kan malah nyusahin rakyat jadinya. Ya memang niatnya sih baik. Cuma gak diimbangin sama solusi untuk dampak kebijakannya gitu. Kayak learning by doing. Solusinya dicari pas sudah diterapin. Bukannya sebelum diterapin mereka sudah ada solusinya juga gitu. Kayak nggak ada formula aja. Kayak ya seenaknya sendiri. Dan fun fact, kalau kebijakan Bapak Menteri Bahlil ini tuh tidak ada perundingan atau apa ya bahasa tepatnya. Gak meeting dulu lah ini Bapak Menteri. Gak ada komunikasi sama DPR juga sama presidennya. Presiden kita. Jadi main rapin aja gitu aturannya. Aturan independen ya. Setahu gue kalau ada peraturan baru dari pemerintah kayak yang dilakukan Pak Menteri Bahlil ini, harus ada persetujuan dulu dari DPR dalam persidangan gitu. Kalau nggak ada persetujuannya ya bakal dicabut itu peraturan. Aneh juga ya, sekelas menteri nggak tahu hal yang kayak gini gitu. Jatuhnya tuh malah blunder gitu buat Bapak Menterinya. Jadi kayak namanya tuh jadi agak nggak baik gitu di masyarakat. Dan dari berita terbaru sudah ada instruksi dari Bapak Presiden kalau pengecer bisa berjualan gas LPG 3 kg lagi. Dan dari pihak DPR pun juga meminta kepada Bapak Menteri ISDM ini untuk mencabut kebijakan tersebut yang dinilai membuat gaduh di kalangan masyarakat. Sembari pengecer diaktifkan kembali, ada kebijakan untuk pengecer juga harus mendaftar menjadi agen sub pangkalan biar nantinya tetap bisa berjualan gas LPG lagi. Dan per tanggal 5 Februari ini distribusi gas LPG kembali normal, alhamdulillah. Jadi kebijakan Pak Menteri ini cuma berlangsung sekitar 4 hari ya kawan-kawan. Lagian kok bisa-bisanya bikin peraturan baru nggak dilihat di lapangannya gimana keadaannya.
Nggak ada solusinya itu loh yang bikin ini jadi aur-auran di masyarakat. Jadi ya semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Semoga tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat rakyat ya makin kesusahan lagi. Semoga di era Pak Prabowo ini bisa menjadi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi nantinya. Amin. So, jadi itu saja kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak ada maksud dari saya, sumpah. Tidak ada maksud jelek atau apapun. Saya cuma manusia biasa yang banyak salah juga. Jadi mohon maaf kalau ada salah. Jadi thank you guys.